Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Zaid bin Khattab, si burung elang di medan perang Yamamah yang menginginkan syahid ketimbang menang. Seorang sahabat yang agung yang namanya terukir indah dalam buku-buku sejarah, yaitu Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab seorang muslim yang paling marah dan ingin sekali berjumpa dengan Rajal, sahabat yang berkhianat, yang murtad, dan kemudian menggadaikan akidahnya sendiri. Zaid adalah kakak tertua dari Umar bin Khattab. Dibandingkan Umar, Zaid lebih dulu masuk Islam dan juga lebih dulu syahid. Dialah seorang pahlawan kenamaan, namun tindakannya secara diam-diam. Kediamannya memancarkan permata kepahlawanan. Selain itu, keimanannya kepada Allah, Rasulnya, dan Islam pun sangat kuat. Dirinya tidak pernah alpa di setiap kejadian penting maupun peperangan. Setiap kali terjun berperang, ia lebih menginginkan syahid daripada kemenangan. Dalam perang Uhud, pertempuran berlangsung sengit. Zaid bin Khattab tidak henti-hentinya menebaskan pedangnya. Sewaktu baju besinya terlepas, Umar bin Khattab melihatnya dan berkata, "Ambil baju besiku, hai Zaid, pakailah untuk berperang." Kemudian Zaid menjawab, "Aku juga menginginkan syahid sebagaimana yang kau inginkan, hai Umar." Tanpa baju besi, Zaid bertempur dengan gagah berani. Zaid berharap tangannya lah yang akan membunuh Rajal. Bagi Zaid, Rajal bukan hanya seorang murtad, namun ia juga seorang pembohong, munafik, dan oportunis. Rajal murtad bukan karena meyakini kebenaran Musailamah, melainkan karena kemunafikan yang ia sembunyikan serta keuntungan yang ingin diraihnya. Untuk menyempurnakan keimanannya, Zaid mempersiapkan diri untuk menumpas kekacauan tersebut. Sasarannya bukan Musailamah, namun orang yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari Musailamah, yaitu Rajal bin Unfuwah. Khalid bin Walid mengumpulkan pasukan Islam dan dibagi dalam beberapa regu. Setelah itu, bendera pasukan diserahkan kepada Zaid. Bani Hanifah, pengikut Musailamah, berperang mati-matian. Pasukan Islam terlihat di bawah angin. Banyak dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Zaid melihat mental dan semangat juang pasukan kaum muslimin mulai menurun. Kemudian ia mendaki sebuah tempat yang agak tinggi dan berseru kepada pasukannya, "Wahai saudara-saudaraku, jangan gentar, gempur musuh, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah, atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasanku." Baginya, kunci peperangan ini terdapat pada Rajal. Kemudian Zaid menerobos barisan musuh bagai anak panah menjemput Rajal. Namun, lautan manusia yang sedang berperang berkali-kali menghempaskannya ke pantai, menjauh dari Rajal. Zaid terus berusaha mendekat, namun berkali-kali bayangan Rajal ditelan oleh lautan manusia. Akhirnya, Zaid berhasil mendekati Rajal dan memenggal kepalanya yang penuh kesombongan, kebohongan, dan kebusukan. Dengan tewasnya Rajal, bendera pasukan musuh mulai berjatuhan. Musailamah mulai was-was, begitu juga Muhkam bin Tufail dan pasukannya. Sekarang, Rajal telah mati. Kenabian Musailamah adalah bohong. Besok giliran Muhkam yang tewas dan lusa giliran Musailamah si nabi palsu. Para kaum muslimin ketika mengetahui tewasnya Rajal, semangat mereka kembali berkobar, bahkan lebih besar. Bagi mereka yang terluka pun bangkit lagi dengan pedangnya tanpa mempedulikan lukanya. Pasukan Islam pulang ke Madinah dalam kemenangan bersama Khalifah Abu Bakar. Umar menyambut kedatangan kaum muslimin. Kemudian ia menyorot tajam penuh kerinduan kepada saudaranya Zaid. Dirinya berbadan tinggi melebihi rata-rata sehingga mudah dikenali dari jauh. Tetapi belum sampai Umar berseru payah mencarinya, seorang tentara menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Zaid. Kemudian Umar berkata, "Rahmat Allah bagi Zaid, ia mendahuluiku dengan dua kebaikan. Ia masuk Islam lebih dahulu dan ia syahid lebih dahulu." Wallahu a'lam.